Di dalam pasal 13, ayat 14, ayat 22, ayat 29, dan ayat 31. Ketika Nehemia melakukan kritik rohani agar terjadi transformasi spiritual di bidang agama, pemerintahan, dan keluarga, maka Nehemia selalu berdoa kepada Tuhan. Karena doa menjadi gaya hidup. Seperti apakah doa penerobos kemustahilan yang kita bisa belajar dari Nehemia? Tidak menjadikan doa sebagai alternatif, tetapi jadikan doa itu sebagai gaya hidup, Ibu Bapak Saudara. Kalau saudara perhatikan mulai dari pasal 1 sampai pasal 13, saudara, ada ayat-ayat tertentu yang terselip di situ yang menunjukkan bahwa keberhasilan Nehemia, salah satu faktor yang paling menentukan itu adalah dia berdoa, Ibu Bapak Saudara. Ketika mendengar kondisi saudara-saudara di Yerusalem dalam pasal 1, maka Nehemia lalu dia berdoa, dia menaikkan semuanya itu kepada Tuhan. Ketika Raja Artasasta melihat mukanya muram karena kondisi saudara-saudaranya di Yerusalem, Alkitab berkata dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4, Nehemia berdoa. Ketika mendapat ancaman pembunuhan dari Sanballat dan para sekutunya, saudara, Nehemia tidak minta bantuan kepada siapapun. Tapi Alkitab berkata dalam pasal yang keempat, Ibu Bapak Saudara, dia berdoa kepada Tuhan. Ketika Nehemia mengkritik korupsi para bupati sebelum dia menjadi bupati di Yerusalem, maka dia tidak takut dengan para bupati itu, saudara. Dia tidak takut dengan para pemimpin itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan kekuatan dari doa. Dalam pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Ketika Semaya bin Delaya disuap oleh Sanballat dan Tobia untuk membunuh dan memfitnah Nehemia, saudara, Nehemia lolos dari pembunuhan dan fitnaan itu, Ibu Bapak. Kenapa? Karena Nehemia berdoa kepada Tuhan. Itu tercatat dalam pasal 6 ayat yang ke-14. Dia tidak takut sama sekali, saudara, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam pasal 13 ayat 14, ayat 22, ayat 29, dan ayat 31, ketika Nehemia melakukan kritik rohani agar terjadi transformasi spiritual di bidang agama, pemerintahan, dan keluarga, maka Nehemia selalu berdoa kepada Tuhan. Karena doa menjadi gaya hidup. Ibu Bapak Saudara, kalau saudara menjadikan doa menjadi gaya hidup saudara, maka percayalah, doa itu akan menjadi penerobos kemustahilan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara lihat dalam Lukas pasal yang ke-21, ketika Yesus mengajar tentang akhir zaman dalam ayat yang ke-34 itu, sampai dengan ayat yang ke-38, akhir zaman segala sesuatu itu akan menjadi jerat bagi kita, Ibu Bapak. Bisa meninggalkan Tuhan. Kita lebih akan senang dengan jerat itu, dengan dunia itu, Ibu Bapak. Karena itu Yesus berkata, supaya itu tidak menjerat bagi kamu di akhir zaman, maka jaga di dalam doa, Ibu Bapak Saudara. Artinya apa? Doa itu, Ibu Bapak Saudara, bukan lagi merupakan sebuah alternatif bagi kita. Jadi kalau misalnya punya masalah baru kemudian kita berdoa, nggak punya masalah kita nggak berdoa, Ibu Bapak Saudara. Bukan itu yang Tuhan mau. Di akhir zaman justru segala sesuatu akan menjadi jerat bagi kita di luar kebenaran firman Allah. Alkitab berkata, untuk supaya kita kuat, untuk supaya kita bertahan, dan kita tidak terjerat dengan itu, maka yang perlu kita lakukan, kata Yesus, adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berdoa itu, Ibu Bapak Saudara, sebetulnya adalah gaya hidup seharusnya. Dengan kita berdoa, kita kuat, kata Tuhan. Kita bukan cuma sekedar berjaga-jaga, tetapi kita juga harus berdoa. Dengan berdoa, maka kita kuat, Ibu Bapak Saudara. Berdoa membuat kita apa, Ibu Bapak Saudara? Bisa bertahan. Berdoa membuat kita bisa dapat mengenal apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, Ibu Bapak Saudara.